Jokowi lusuh dan rapuh menuju runtuh. Dilansir dari demogresi.id, tentu bukan bacaan fisik yang terlihat semakin berkerut dan beruban atau wajah yang lelah dan seperti tak bergairah, akan tetapi ini adalah gejala politik yang ditampilkan: panik, lusuh dan rapuh, kondisi masa depan yang tidak jelas, dan hal itu terbayang mengerikan, menghantui terus sebagai mimpi buruk. Sambil menghitung hari menjelang akhir masa jabatan, Jokowi terlihat gugup dalam membuat kebijakan aneh dan membingungkan. Reshuffle dilakukan bukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan, melainkan sekedar menempatkan teman-teman yang mungkin mau mendengarkan curhat dari kegelisahan, tidak menambah dukungan partai atau kekuatan politik apapun. Menggoyang Partai Demokrat dengan skenario kudeta Muldoko tidak kunjung sukses, hukum tidak menolong bahkan berbalik mengancam, Muldoko sendiri ikut goyah. Kebijakan memberi wortel dan tongkat kepada ketum Partai Demokrat tidak direspons bagus. Partai Demokrat tetap konsisten mendukung Anies Baswedan. Menekan Nasdem dengan mengkriminalkan Johnny G. Plate tidak berhasil menggerus dukungan kepada Anies, justru memperkuat perlawanan Partai Nasdem atas dirinya. Partai Nasdem semakin melambung setelah apel siaga perubahan yang sangat telak mengalahkan musra-musra Jokowi. Kini Jokowi mencoba memukul Partai Golkar melalui proses hukum Airlangga, ditambah desain Munaslup dengan motor Luhut Panjaitan. Ternyata upaya merebut ketum itu menjadi bahan tertawaan, bakal mengulangi kegagalan Muldoko mengkudeta Partai Demokrat. Partai Golkar merupakan partai berkuasa puluhan tahun yang tidak mudah dicawe-cawe oleh anak kemarin sore bernama Jokowi. Kegagalan berbagai agenda yang direncanakan atau direkayasa membuat Jokowi gelisah. IKN belepotan, kereta cepat di luar perencanaan, investor sulit datang, Omnibus Law yang dipaksakan terus mendapat penentangan, obor dukungan atau proyek China ternyata tidak jalan, pelanggaran HAM digugat rakyat, melayani keturunan PKI berbuah kritik, ijazahnya diragukan, membesarkan keluarga dituduh nepotisme, serta oligarki politik mulai cerai-berai. Megawati merampas jagoan penerus Jokowi Ganjar Pranowo, melirik Prabowo malah dimusuhi PDIP, KIP tidak bisa bertahan untuk dikendalikan, P3 dan PAN jalan sendiri. Surya Paloh membangkang, Golkar melepaskan diri secara perlahan, Airlangga yang mulai belok harus dimatikan, Jokowi bingung dan mencoba mencari pegangan, pasca tidak menjadi presiden bahaya mengancam di depan, dosa politik yang bertumpuk dapat menyeretnya ke penjara. Mungkin yang dipercaya kini hanya paranormal karena agama tidak menjadi pilihan. Membubarkan FPI dan HTI bukan solusi. Kriminalisasi ulama dan aktivis menimbulkan antipati, propaganda terorisme, radikalisme dan politik identitas menyudutkan umat. Isu PKI terus menyengat, Jokowi tidak pernah mengecam apalagi mengutuk PKI. Saat ini Jokowi berhadapan dengan banyak lawan mulai buruh, umat Islam, purnawirawan, mahasiswa, aktivis demokrasi maupun TNI yang tergeser oleh Polri. Jokowi lusuh, semakin usang dan hilang warna. 2 periode kepemimpinan membosankan dan warna kesederhanaan, kerakyatan dan kejujuran sudah hilang. Jokowi kini rapuh. Dukungan kuat partai mulai lemah dan meninggalkan. Pebisnis melihat ke depan untuk mencari cantolan baru. Jokowi adalah masa lalu. Oligarki merasa tidak butuh Jokowi lagi. Jokowi menuju runtuh, hanya tinggal berlindung pada manuver figur andalannya, Luhut Binsar Panjaitan. Tahun 2024 adalah akhir dari kekuasaan, itu pun bila ia mampu bertahan, akan tetapi 2023 badai akan datang. Desakan pemakzulan terus menguat, dari mulai petisi hingga aksi-aksi. Tuduhan terberat Jokowi adalah melanggar konstitusi serta mengkhianati sumpah dan janji. Opsi semakin sempit bagi Jokowi, hanya mundur atau dimundurkan, back down or impeached.